صلاة الله سلام الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kebaikan atau diam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetamunya. Hadis ini ulama menggolongkannya sebagai nisful Islam, separuh dari Islam. Karena Islam itu terbagi menjadi dua hak. Pertama, hak yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, doa, baca Quran, dan begitu seterusnya. Yang kedua, hak yang diberikan kepada sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya terangkum dalam hadis yang kita akan bahas di pagi hari ini. Makanya hadis ini bagus sekali, indah sekali, karena hadis ini bicara tentang nisful Islam, separuh daripada Islam. Abu Qatadah, salah satu perawi hadis ini, ketika dia membaca kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan dengan ucapan yang santun, kalau tidak bisa diam. Kata beliau, gara-gara hadis ini aku lebih banyak diam dibandingkan bicara. Setelah aku membaca hadis ini, kata beliau, aku lebih banyak diam dibandingkan bicara. Kenapa? Karena Rasul mengatakan as-sumtu najah, diam itu lebih banyak selamat dibandingkan banyak bicara. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau bicara itu bernilai seperti perak, maka diam itu bernilai seperti emas. Artinya kalau orang berbicara dan isinya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, akan diberikan nilai perak, maka diam jauh lebih berharga dibandingkan bicara yang santun, karena nilainya adalah emas. Saking pentingnya menjaga lisan, gitu maksudnya. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan, kalau seandainya saya ini bicara, kemudian pembicaraan saya ini buat takjub orang lain dan takjub kepada diri sendiri, maka sebaiknya hentikan bicaranya.
Dan kalau dengan diamnya orang suka, maka pergi dia. Maksudnya ulama dulu itu menjaga hati gitu. Sampai-sampai kalau ngomong orang suka dengan ucapan kita, malah yang ngomong suruh diam. Takutnya nanti takabur gitu ya. Ulama dulu seperti itu. Kalau orang lain asik bicara, tambah lagi kalimatnya sama kita kan. Karena kita ini kadang-kadang tidak pernah mengerem bicara. Bahasa ibu-ibu ember gitu ya, atau baskom, udah ngomong banyak ngomong tuh mulut ember gitu. Ya. Sebenarnya kalau bicara tentang masalah kalam, pembicaraan itu kan ada dua macam. Ada pembicaraan yang kalau orang bicara itu berpahala. Kalau seandainya ketika berbicara dan isinya pahala, ngomong, tapi dengan santun. Tapi sekiranya kalau seseorang itu yang kedua berbicara dan isinya akan merangsang perbuatan dosa, maka sebaiknya diam. Itu maknanya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan falyakul khairan, maksudnya khairat dunya wal akhirah. Katakan ucapan yang santun, yang bermanfaat untuk dia dan akhiratnya, auliyasmut, daripada bicara berdosa. Ya. Maka lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita soal bicara saja diatur dalam Islam ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bicara tentang adab kalam. Kita tahu bahwa pembicaraan manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi dicatat oleh dua malaikat yang disebut dengan Raqib dan Atid. Makanya Rasulullah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali akan dicatat raqib dan atid, baik ucapan baik atau ucapan buruk. Sanaktubu ma qalu, kami akan catat apapun yang mereka katakan. Makanya kenapa Islam menjunjung tinggi adab bicara. Kita lihat bagaimana perkataan para ulama dulu atau para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, banyak sekali untayan-untayan nasihat soal bicara itu. Disebutkan salah satunya, berkata Salman ibn Daud, maksudnya Sulaiman ibn Daud, Nabi Sulaiman putra Daud alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, in kanal kalam min fiddatin fasukutu min dhahabin. Persis seperti yang dikatakan Abdullah ibn Mubarak tadi saya katakan di awal. Kalau seandainya ucapan itu bernilai perak, maka diam itu bernilai emas. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah kemudian memegang lisannya, kemudian mengatakan hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah yang menjadikan seseorang akan masuk ke dalam jahannam. Lisan inilah, kata Abu Bakar, yang menjadikan orang itu tidak bisa melewati sirat titian, maksudnya masuk ke dalam jahannam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wallahi alladzi la ilaha illahu ma syai'un ahwaj ila tuli sijni min lisan. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling berhajat seseorang memenjarakan dari anggota badannya melebihi memenjarakan lisannya. Saking bahayanya lisan gitu ya. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Kemudian juga Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamus sumtah kama ta'allamunal kalam. Belajarlah diam sebagaimana kalian belajar bicara. Kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang bahayanya lisan, beliau mengatakan man ja'ala dinahu irdatan lil khusumat aksar tanakul. Barang siapa yang menjadikan agamanya
digunakan untuk berdebat, maka orang ini pasti tidak akan istiqomah. Ya. Karena lisan ini mudah menggelincirkan orang, itu maksudnya. Dan banyak lagi perkataan para sahabat Nabi SAW dan juga para ulama lainnya tentang bahaya lisan ini. Nah, di antara bahaya lisan itu yang termasuk afatul lisan yang disebutkan oleh para ulama, jangan sampai seseorang itu satu berdusta, yang kedua ghibah, yang ketiga menyebar rahasia orang, yang keempat mencela dan melaknat, yang kelima ucapan yang tidak ada faedahnya, yang keenam berdebat, yang ketujuh syahadatuz zur, bersaksi dengan saksi persaksian palsu, yang kedelapan intihar al-fuqara wa du'afa wal yatam, membentak fakir miskin dan anak-anak yatim, yang kesembilan alman, menyebut-nyebut pemberian seolah-olah tidak ikhlas, dan yang kesepuluh at-ta'nu fil ansab, mencela nasab atau bangga dengan nasab. Ini semua dosa besar dan ini semua keluar dari lisan, ya. Hindari ini 10 perkara ini dosa besar. Sampai-sampai 10 perkara ini disebutkan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Rasul, saya ini punya tetangga seorang wanita, Masya Allah, solat malamnya tidak tinggal, puasa sunnahnya tidak tinggal, sedekahnya rajin, berbuat baiknya luar biasa, tapi lisannya pun tidak pernah dia menyakiti tetangganya. Bagaimana menurutmu wanita seperti ini? Lihat bagaimana pertanyaan orang ini kepada Rasul menyinggung soal wanita. Karena biasanya dosa lisan itu kebanyakan dari wanita, ibu-ibu, ya, dosa lisan itu. Maka dicontohkan di sini seorang wanita, bukan laki-laki. Maka Nabi SAW langsung berteriak dan mengatakan, la khaira fiha. Wanita itu tidak punya kebaikan secuil pun. Ia min ahlin nar. Wanita itu pasti masuk neraka. Coba bayangkan kan, sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya oke, sedekahnya luar biasa, berbuat kebaikannya tidak putus, tetapi lisannya setajam silet kepada tetangganya. Kata Rasul, tidak ada faedahnya itu sholat malam, puasa sunnahnya, sedekahnya, kalah dengan dosa lisannya. Ya. Karena Rasul mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sholat malam, tidak ada kebaikan puasa sunnahnya, tidak ada kebaikan sedekahnya, tidak ada kebaikan berbuat baiknya. Kenapa? Terkalahkan dengan dosa lisannya. La khaira fiha, tidak ada kebaikan wanita itu. Bal hiya min ahli nar, bahkan dia layak masuk neraka, kata Nabi. Tapi lihat pertanyaan selanjutnya. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanatan la tusalli illa al-maktubah, wa la tasumu illa Ramadan, wa la tatasaddaq, walakin la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Rasul, ada wanita tidak sholat kecuali yang wajib-wajib saja, sunnahnya jarang. Ada seorang wanita jarang berpuasa kecuali Ramadannya dia jaga, dan dia pun tidak pernah bersedekah dan jarang berbuat baik, tapi dia jaga lisannya, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi mengatakan apa? Hiya min ahlil jannah. Ini wanita termasuk penduduk surga. Dari sini kita mengetahui bahwa dosa lisan mengalahkan amalan sunnah. Dosa lisan itu bisa mengalahkan amalan sunnah. Tetapi orang yang menjaga lisan bisa mengalahkan amalan sunnah. Karena orang ini, wanita yang satunya kan ini kurang sunnahnya, sholat malamnya jarang, puasa sunnahnya tidak gitu ya, sedekahnya pun tidak juga, tapi dia berusaha menjaga lisannya.
kata Rasul, dia termasuk penduduk surga. Luar biasa. Ya. Jadi wanita yang pertama ini masuk neraka itu bukan karena berzina, bukan karena minum khamr, bukan karena berjudi, tidak, karena lisan memasukkan dia ke neraka gitu ya. Dan yang satu juga sama, dia masuk surga bukan karena dia beramal amalan besar, sholat malam pun tidak gitu ya, puasa sunnah pun tidak, dia yang wajib-wajib saja, tetapi rupanya keutamaan menjaga lisan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang santun, kalau tidak bisa maka sebaiknya diam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dan bagaimana adab bicara itu sebenarnya? Maka yang pertama, la yatakallam illa fihi naf'un. Tidak boleh bicara kecuali di dalamnya ada manfaat. Ini satu. Coba pikir dulu, kalau saya ngomong ini ada manfaatnya tidak? Itu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga dan memilih waktu yang tepat untuk bicara. Tidak semua tempat, semua waktu kita bicara, tidak. Ada kalanya kita diam, tetapi kita carilah pilih-pilih waktu kapan tepatnya bicara. Ngobrol baik dengan suami gitu ya, ngomong dengan tetangga ingin menasihati, kan mesti ada waktu-waktunya. Kemudian juga yang nomor 3, langsung kepada pokok pembicaraan. Kalau bisa itu to the point, tetapi dengan bahasa santun. Kadang ada orang mutar-mutar yang diajak bicaranya pusing akhirnya kan itu. Kamu ini ngomong apa kan itu. Kemudian yang keempat, memilih bahasa. Memilih bahasa ini penting gitu ya. Apalagi di beberapa daerah itu kan ada mufrodat yang mungkin kalau sama mungkin itu ya maknanya, tetapi kalau yang disebut ini kasar sekali, ini halus sekali gitu ya. Kan ada dalam setiap adat daerah itu bahasa-bahasa yang santun, yang setengah santun, yang kasar itu. Maka pilih yang santun. Kemudian juga adamul mughalati fil madhi. Jangan terlampau memuji seseorang. Ya, kalau ngomong, kalau hendak kita suka dengan seorang itu jangan memuji melampau. Karena memuji melampau itu bisa menjadikan orang yang dipuji itu jadinya takabur. Dan kita yang memancing dia takabur, akan dosa juga jadinya kita. Kemudian juga jangan sekali-kali berbicara itu yang membuat manusia murka. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Rasul, terkadang ada seorang hamba itu tanpa dipikir, main ngomong saja, akhirnya ucapannya ini membuat Allah murka. Itu sudah mencukupkan orang-orang ini dimasukkan ke dalam jahanam sejauh jarak barat dan timur, kata Nabi. Makanya juga harus dipikirkan juga ya. Jangan asal ngomong gitu, jangan sampai menyakiti orang, karena satu kalimat yang menyakiti orang itu sudah mencukupkan orang masuk neraka. Kemudian juga berikan muqaddimah saat bicara, minimalnya senyum dulu atau apa. Karena ada orang kalau lagi marah itu yang dihadapkan tuh udah mukanya muka seram dulu kan. Ya ada muqaddimahnya lah bicara itu, senyum dulu, wajahnya agak menakutkan baru ngomong, jadi enak bicaranya ya. Termasuk juga sebisa mungkin apa yang kita katakan itu kalau bentuknya nasihat sudah kita amalkan. Dan kalau itu bentuknya nasihat seolah-olah ibu bicara dengan cermin, nah seperti itulah ibu bicara dengan orang. Berarti kita sedang menasihati secara tidak langsung diri sendiri, kayak ibu di cermin terus ngomong sama cermin, itu kan nasihati diri sendiri. Nah, anggaplah orang dinasihati itu seperti kita dalam cermin ya. Kemudian berusaha menutupi aibnya. Ini yang pertama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Bicara tentang tetangga, kita tahu bahwa banyak di antara sekarang ini tidak paham hak yang bicara tentang tetangga itu. Padahal Nabi SAW sampai mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Jadi Jibril itu selalu datang mengingatkan diriku, kata Rasul, jaga tetangga, jaga tetangga. Hampir-hampir aku sangka tetangga itu jadi ahli waris. Ya. Saking seringnya Jibril gitu ya, mengingatkan Nabi SAW tentang hak tetangga. Dan ingat, tetangga semakin dekat dengan rumah kita berarti semakin banyak haknya. Tetangga yang jauh berarti semakin sedikit haknya. Jadi makin dekat, makin nempel di rumah kita berarti makin besar haknya. Aneh di zaman sekarang ini. Terkadang ada tetangga yang nempel rumah musuhan sama dia, tetapi tetangga yang jauh baik pula sama dia. Kan ada tuh yang gitu tuh. Ya. Padahal justru semakin dekat tetangga itu semakin besar haknya itu daripada tetangga yang jauh. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu mewanti-wanti soal tetangga ini, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari itu, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan faksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Aba Dzar, kalau engkau masak sayur perbanyak kuahnya, bagi-bagi tetangga. Ini kinaya, maksudnya begini, maksudnya Rasul itu dalam hadis ini bukan berarti ditiru, wah kalau gitu kita masak sayur asam 1 tong gitu ya, bukan itu maksudnya. Ini kan nasihat Rasul, ya kan? Maksudnya kalimat wa ta'ahad jiranaka ini syahidnya di sini, memberi hadiah kepada tetangga. Bukan lafaz yang pertamanya, kata Nabi kalau masak diperbanyak kuahnya, banyaknya kuahnya gitu kan. Ayamnya 1 sayap, kuahnya 1 tong, itu mana itu kebagian lagi gitu ya. Artinya bukan itunya, tapi kalimat wa ta'ahad jiranakanya itu, hendaklah bagikan hadiah. Semakin sering memberikan hadiah kepada tetangga, semakin dicintai tetangga. Yakin Bu? Itu sudah sabda Nabi. Coba saja Bu, tiap hari ngasih lauk sama tetangga itu, senang tetangga itu. Bahkan kalau 1 hari tak datang, ditunggu-tunggu dari jendela. Kapan dia? Gitu ya Bu ya. Senang dia kan. Dia nggak masalah diantar ibu terus. Artinya bahwa semakin dekat semakin hak besar. Makanya tetangga itu kan dibagi 3 kata Rasul. Ada 1 tetangga yang memiliki 3 hak. 2 ada tetangga yang memiliki 2 hak. 3 ada tetangga yang memiliki 1 hak. Ini harus paham. Ya. Pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Kalau 1 dia kerabat kita dan dia seorang muslim, berarti 3 hak yang diberikan kepada dia. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Yang kedua, ada tetangga itu memiliki 2 hak. Kalau dia tidak ada hubungan kerabat tapi dia seorang muslim, berarti dia punya hak, 1 hak tetangga, 2 hak muslim. Kemudian yang ketiga, ada tetangga itu punya 1 hak saja. Kalau dia bukan muslim, bukan kerabat, berarti tetap dia punya hak yang disebut dengan hakul jiran. Kalau dia orang kafir, ya, dia kafir, bukan kerabat, bukan muslim, berarti tetap dia punya hak, namanya hakul jiran, hak bertetangga. Seperti apa contohnya? Wa yamnaunal ma'un. Jangan mencegah kalau tetangga itu pinjam sesuatu, kasih. Ya, umpamanya punya tetangga non muslim, dia pinjam periuk, dia pinjam ini, dia pinjam itu, kasih. Wa yamnaunal ma'un. Jangan sampai kita mencegah tetangga meminta sesuatu, karena itu bagian daripada para pendusta agama. Dan itu sebakhil-bakhilnya, yang bakhil itu ketika tetangga pinjam sesuatu ibu tolak. Berarti ibu itu orang paling bakhil di dunia. Karena yang remeh saja ibu nggak mau ngasih, gimana pula pinjam uang? Pinjam kuali aja nggak dikasih, gimana pinjam uang 1 juta? Kemana-mana alasannya tuh. Ya. Jadi tetangga itu terbagi menjadi 3 tadi, dan semakin dekat semakin besar haknya. Termasuk juga jangan merobek hak bertetangga, karena dosanya besar. Ya.
Makanya ketika Nabi SAW bicara tentang dosa zina, ya kan, dosa zina, kata Nabi SAW, berzinah dengan halilah tijari, dengan orang yang ada hubungan tetangga gitu ya, dengan berzina dengan yang tidak ada hubungan bertetangga, itu dosanya beda. Ya. Umpamanya tetangga dengan tetangganya selingkuh gitu ya, daripada seseorang kemudian berzina dengan yang rumahnya jauh, ya, beda kota atau beda desa atau beda perumahan gitu ya, maka beda dosanya. Kenapa? Karena orang yang berzina dengan sesama tetangga, dua dosanya. Pertama dosa zinahnya, yang kedua merobek hak tetangga. Tapi kalau berzina dengan orang lain, ya mungkin dosa zina saja kan itu dapatnya. Tapi kalau sudah bertetangga itu ada hak tetangga, jangan dirobek di situ. Hak bertetangga, makanya dari dosa saja sudah tampak. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, innali jarataini fa ila ayyihima ahdi. Rasul, saya ini punya dua tetangga. Ini kira-kira kemana hadiah yang saya harus berikan, karena cuma satu. Kemana nih saya berikan hadiah ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ila aqrabihima, cari yang paling dekat. Nah, umpamanya ini ibu rumahnya di sini, ini tetangga yang nempel kopel di sini, yang paling dekat inilah yang dikasihkan. Jangan yang jauh dulu, yang dekat dulu. Nah, kalau bisa punya jadwal, itu lebih baik lagi. Hari ini yang di sini, besok sini, besok sini, besok sini, nanti balik lagi ke situ. Nah, itu lebih baik lagi pakai jadwal gitu ya. Kemudian tetangga ini kan bermacam-macam. Ada tetangga bersebelahan rumah, itu juga tetangga. Ada tetangga fisuk di pasar, ibu jualan di sini, nanti tetangganya jualan sebelahnya, itu juga tetangga ya. Kemudian ada aljar fil mazra'ah, di kebun, ini kebun ibu, ini kebun sebelahnya, itu pun tetangga ibu tuh ya. Kemudian juga aljar fi ad-dirasah, ketika belajar rasa kayak gini nih kan, sebelahnya itu tetangga juga tuh, sebelah-sebelahan itu kan. Kemudian juga ada aljar fi al-maq'adi al-markabati, ketika ibu naik di bus di mana gitu kan, sebelahnya ada orang duduk atau di pesawat, itu pun dianggap tetangga, ada haknya ya. Jangan kemudian main ambil kursi, naik pesawat, naik apa gitu kan, sengaja barang pula ditaruh di kursi sebelahnya, padahal tiketnya cuma satu kursi itu. Nah, itu nyakiti tetangganya lah kan gitu. Kasih, memang ini hak orang lain. Sengaja tuh biar orang itu duduk sebelah sana gitu kan. Nah, kalau kosong kan alhamdulillah dapat dua kursi ya, bisa lah tidur saya. Itu orang kan ada tuh orang kayak gitu itu ya. Dia nggak tahu hak bertetangga orang kayak gini nih. Ya. Jadi tetangga itu ada juga aljar fil amal. Ya, tetangga dalam bekerja di kantor, ya kan, itu juga disebut tetangga. Jadi memang tetangga itu bermacam-macam. Taib. Di antara hak yang paling besar kepada tetangga itu, pertama raddus salam. Jangan lupa menjawab salam. Kalau tetangga mengucapkan salam, jawab. Ya. Kemudian yang kedua, ijabatud da'wah. Kalau ngundang, datang. Jangan sampai tidak datang. Ya, itu penting itu. Dan yang paling penting lagi, kaful adha. Kaful adha anhu. Jangan membalas keburukan tetangga dengan keburukan. Sabar. Nah, itu paling penting. Jadi kalau tetangga ngomong apa-apa, ibu diam sajalah. Itu paling besar haknya. Sebab Bu, kalau ibu bertengkar dengan tetangga Bu, itu bisa tahunan tengkarnya itu. Dan bukan hanya antara ibu dengan dia, bisa keturunannya pun ikut-ikut bertengkar. Yang nggak ada kaitan-kaitannya itu ikut tengkar. Kenapa? Karena hari-hari ketemu. Ketika hari-hari ketemu itu sakit hatinya itu tajaddud, jadi berubah-ubah, jadi memperbaharui lagi kan. Jadi malas, akhirnya biasa lewat depan biasa saja, akhirnya lewat belakang rumah lalu balik jadinya. Ya kan? Jadi kalau bisa sabar, sabar itu lebih baik, dan itu hak yang paling besar, kaful adha. Ya. Kemudian tahammul adha, tahammul adha iljar tadi. Kemudian kaful adha artinya kaful adha itu tidak menyakiti, dan sabar ketika tetangga menyakiti disebut tahammulil adha aljar.
Kemudian juga tafaqqud, biasalah seseorang itu kehilangan. Kalau nggak ada tetangganya, kehilangan kok, nggak pernah nampak kemana gitu ya. Nah, itu juga termasuk adab juga. Ya. Dan yang paling penting adalah satruhu wa siyanatu irdih, jaga kehormatannya, jaga aibnya. Nah, kalau ada tetangga nih bertengkar nih karena kopel, zaman sekarang kan susah kita menghindari supaya nggak dengar ucapan tetangga ini. Kadang-kadang rumah kita ini berdempetan, jadi kalau tetangga bertengkar dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, kedengar sampai rumah kita kan. Nah, kalau kita mendengar, maka amanahlah kuping kita. Anggap saja apa yang dibicarakan itu nggak ada urusan dengan kita. Jangan pula kemudian ketika keluar, kenapa lama? Aduh, nggak tahu tadi tetangga sebelah ribut lah. Ngapain kok cerita gitu? Nggak usah ceritain itu kan, dengan mengatakan tetangga ribut itu nggak namanya, walaupun hanya ngomong gitu saja, itu sudah membongkar aib dia kan. Apalagi dirinci ributnya apa, diperinci satu-satu kayak rekaman aja tuh. Nah, itu lebih parah lagi. Oh, ngasih tahu saja nggak boleh. Ya, cari alasan yang lain yang jangan menyinggung tetangganya. Jadi akhirnya orang nggak tahu tetangga ribut jadi tahu lah gara-gara ibu kan. Nah, jadi itu juga penting. Artinya satruhu wasyanatu irdi, penting menjaga aib dan juga kehormatannya, jaga. Ya. Kemudian al-ihda ilaihi wa mawaddatihi, kasih hadiah dan cintai tetangganya. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetamunya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang tamu. Tamu itu datang bawa berkah, bukan datang bawa sial. Apalagi tamu itu dia seorang musafir, orang jauh maksudnya. Datang ke ibu bertamu, berarti tamu itu mau berkah karena doanya orang musafir itu mustajab. Ya. Dan kewajiban ibu memberikan hak kepada tamu itu 1 hari 1 malam. Kemudian sunnahnya 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari itu tergantung ibu lah, kan gitu ya. Tapi yang wajib itu 1 hari 1 malam. Ibu harus ngasih penginapan bagi dia kalau memang kayak orang dulu. Orang dulu kan kayak di desa-desa itu kan nggak ada hotel kayak kita di Batam kan ada hotel kan. Enak lah, tidak harus mesti diinapkan di rumah lah kalau datang orang jauh kan. Bisa saja kita sewakan hotel. Ya, tapi kan kalau di desa-desa kan nggak ada penginapan. Berarti harus disediakan tempat tinggal. Kemudian dikasih makan yang sewajarnya lah dalam 1 hari 1 malam, itu wajib hukumnya, Bu. Kalau tidak ibu berdosa. 1 hari itu sajalah, sewakan hotel atau kasih makan, yang penting udah 1 hari itu selesai. Kalau memang di rumah tidak ada kamar lagi. Nah, adapun hari kedua dan hari ketiga itu sunnah hukumnya. Kalau ibu berbuat baik berarti dapat pahala, kalau tidak pun maka tidak berdosa kan gitu. Kalau sudah hari ketiga lebih, ya itu kembali kepada kita. Ya. Tetapi yang paling penting ketika menjamu tamu, sebelum kita menghidangkan makanan, tempat tinggal, 2, pertama senyum. Nah, itu penting tuh. Ya. Yang kedua ramah tamah dulu. Oh, alhamdulillah, masya Allah, mabruk. Nah, macam-macam lah, puji dia kan itu ya. Baru setelah itu kasih makanan. Ya. Jadi itu ketika menerima tamu yang pertama kali senyum dulu. Nah, kata Rasul, tabassumu kali akhika sadaqah, senyum. Biar senang gitu tamu itu. Berarti kedatangan dia tidak menjadikan ibu susah. Kan kadang ada tamu itu, pernah ada seseorang cerita begini. Seorang syekh cerita. Ya. Jadi syekh ini punya kawan, cerita kawannya ini bawa tamu, ceritanya ingin dibawa pulang ke rumahnya. Ingin dibawa pulang ke rumahnya. Lah cuman waktu itu tidak bawa handphone sehingga tidak memberitahu istrinya bahwa tamunya akan datang gitu ya. Bahwa hari itu akan ada tamu karena lupa dia tidak bawa handphone. Ketika sampai di rumah, tamu ini kan belum masuk nih. Kemudian suaminya ngomong sama istrinya, "Tadi abang bawa tamu, ada apa kira-kira?" Tiba-tiba istrinya marah. "Kok ini ya? Kok enggak, kenapa enggak kasih tahu? Kenapa enggak ini, kenapa itu?" Tamu pula dengar di luar, pergi tamunya. Kenapa? Ya masa kayak gitu kan itu. Ya. Jadi kalau ada tamu jangan marah-marah istri sama suami. Sudah yang ada saja hidangkan kan itu. Pernah suatu ketika
Ada seorang wanita membawa 2 anak ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wanita ini kelaparan, 2 anaknya juga lapar. Sementara di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu cuma ada 1 biji tamar. Subhanallah, di rumah Nabi cuma ada 1 biji kurma. Saya nggak yakin di kulkas ibu itu cuma 1 biji kangkung, itu tidak mungkin. Pasti macam-macam lauk ada di situ. Artinya bahwa ini 1 butir kurma ini sama Aisyah radhiyallahu anha dikasihkan. Memang itu yang ada, apalagi kan? Tidak usah takalluf gitu. 1 biji kurma akhirnya dibalas sama ibu itu, yang 1 dikasihkan anaknya, yang 1 dikasihkan anak 1. Sampai seperti itu. Itu rumah Nabi itu. Jadi tidak perlu takalluf. Ya kalau sudah ada tamu langsung sambut. Ya kalau dia mau nunggu ibu masak, alhamdulillah gitu. Apalagi sekarang main instan, semua pakai instan sekarang kan. Mie goreng instan, mie goreng rebus instan, semua pakai instan sekarang. Sekarang lebih enak lagi, COD lagi. Tunggu sebentar, datanglah COD itu, bayar di tempat. Apalagi lebih mudah lagi kok sekarang ini. Jadi memudahkan untuk menjamu tamu. Walaupun demikian terkadang kita tidak paham hak tamu itu. Nabi itu suatu ketika ada tamu. Akhirnya Nabi SAW mengutus Anas bin Malik radhiyallahu untuk mengecek semua rumah istrinya. Ada makanan enggak? Subhanallah, dari 9 rumah istri Nabi dicek satu-satu sama Anas bin Malik pembantu Rasul itu, tidak ada satupun makanan di rumah. 9 istrinya nggak ada rumah makanan, luar biasa. Akhirnya Anas bin Malik ngomong, Rasul, saya sudah mengecek 9 rumah, ternyata tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Maka Rasul berdiri dan mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? Wa qama rajulun minal ansar. Tegak seorang laki-laki dari Ansar. Ada yang mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini tanpa pikir, di rumahnya ada makan, enggak ada makan, main bangkit saja saya wahai Rasul. Akhirnya kemudian Jabir pulang dulu ke rumahnya. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tadi sesudah janji ingin menjamu tamu Nabi. Hal indakum syai'un, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kata istrinya, tidak ada, illa qut sibyan, kecuali makanan untuk anak kita. Ya. Tetapi suaminya mengatakan, ya sudah, kalau memang itu qutus sibyan, itu makanan untuk anak, begini saja. Nanti sebentar lagi tamu akan datang, kau buat anakmu capek, kau buat main sehingga lupa dia lapar sampai tidur gitu. Nah, dibuat supaya kayak gitu. Supaya jangan ingat makan. Gimana caranya? Terserah kamu, pandai-pandai kamu lah kan itu. Nanti kalau tamu datang karena malam-malam kan itu peristiwanya, kamu pura-pura aja benerin lampu itu, kau tiup lampunya, bilang aja lampunya rusak, biar tamu jangan lihat gitu. Sampai seperti itu loh sahabat itu membuat siasat gitu ya, karena tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Sementara kalau tamunya melihat cuma ada makanan sedikit kan bisa saja tamunya nggak enak kan gitu. Tapi gimana Jabir itu supaya tamunya enak? Dia ngomong sama istrinya, buat anakmu tidur, bagaimana caranya? Jangan dimakan. Buat lampu itu mati, bagaimana caranya supaya tamu tidak melihat kita. Sampai seperti itu menghargai tamu itu sahabat tuh. Jadi akhirnya kemudian malam itu dia menjamu tamu. Besok harinya Nabi SAW turun wahyu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Begitulah sifat para sahabat, mendahulukan orang lain padahal dirinya sendiri sangat memerlukan. Sampai seperti itu ya. Sahabat itu menjamu tamu. Taib. Adapun berkaitan dengan adab masalah memuliakan tamu ini. Pertama, saya sebutkan dulu keutamaannya. 1, keutamaan menjamu tamu itu sababun linailit taufiq minallah. Ibu akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, kemudian melihat Jibril dalam bentuk asli, kemudian ketakutan luar biasa kan. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi kan, dan mengatakan, orang sepertimu tidak akan dihinakan Allah. Kenapa? Karena salah satunya karena engkau suka jamu tamu kan, itu ya perkataan Khadijah kepada Rasul itu. Artinya orang yang menjamu tamu tidak akan dirugikan hidupnya, tidak akan dihinakan Allah, sebagaimana perkataan Khadijah kepada Rasul, wallahi la yuhzikallahu abada, orang sepertimu loh tidak mungkin dihinakan Allah. Kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan Rasul sampai menyebutkan wa tuqrim dhaif, karena engkau suka menjamu tamu. Maka orang yang suka menjamu tamu
akan dapat taufik dan tidak akan dihinakan Allah. Yang kedua, sabab lidukhulil jannah. Jelas itu sebab masuk surga. Karena ada hadis Rasul yang mengatakan, ya ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sebarkan salam, kasih makan. Kasih makan ya maksudnya bisa ke fakir miskin, bisa ke anak yatim, bisa ke tamu gitu ya. Kemudian sholatlah dan manusia tertidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi memberikan jamuan kepada tamu salah satu sebab surga. Dan ini khutbah pertama Rasul ketika sampai dari Makkah ke Madinah. Ini khutbah pertama yang Rasul katakan, wahai manusia, sebarkan salam, kasih makan, sholatlah, di saat manusia tidur kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian yang nomor 3, sebab mendapatkan kamar-kamar khusus di surga. Bukan hanya masuk surga, dapat kamar lagi di surga. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kamar surga yang terbuat dari cermin yang bisa dilihat dari luar dan dalam gitu ya. Kemudian orang-orang menyangka bahwa itu khusus untuk para nabi, kata Rasul bukan. Kamar-kamar itu dikhususkan pertama liman athabal kalam, bagi orang yang santun bicaranya, sama tamu santun ya. Kemudian wa it'am at-ta'am, memberi makan tamu fakir miskin dan yang lainnya. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari sementara manusia sedang tertidur. Maka kata Nabi SAW, 3 perkara ini seseorang bisa mendapatkan kamar-kamar indah di surga. Termasuk juga yang keempat, menjamu tamu salah satu adalah perkara yang sangat mahbubun ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adabnya satu, anna haqqad dhiyafa salasata ayyam. Hak tamu itu 3 hari. Wajib 1 hari, 2 harinya sunnah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini hak ahlil qura, artinya yang dimaksud tamu itu tidak semua tamu. Maksudnya tamu, dikatakan tamu itu kalau datang dalam jarak safar, itu disebut tamu Bu ya. Orang Tanjung Pinang, orang Tanjung Balai datang ke Batam, itu disebut tamu. Karena apa? Sudah masuk masafah safar ya kan. Kalau dari Pinang ke sini kan sudah boleh jamak, boleh kosor, berarti tamu. Oh, kalau tetangga dua tetangga 2 rumah bukan tamu datang ke ibu ya. Saya ingin bertamu lah ke sebelah, mau nginep di sebelah kan hak saya 3 hari. Enak kali, karena nggak ada makanan di rumahnya, saya mau bertamu sama dia aja lah biar makan 3 hari tempat dia kan. Bukan tamu 1 Batam, ini Batam bukan tamu. Tamu itu yang ada jarak safar maksudnya. Itu disebut tamu namanya ya. Kemudian yang kedua, alla yatakallaf al-mudhib li dhaifihi ma laysa indah. Jangan membebankan seseorang kepada tetamunya apa yang dia tidak miliki. Jadi tidak perlulah seseorang itu istilahnya karena tidak punya apa-apa akhirnya tidak mau jamu tamu. Tidak maulah, janganlah ke rumah saya. Nah, alasannya nggak ada apa-apa di rumahnya kan. Jangan, datang saja gitu. Apa yang ada itulah yang ibu berikan. Tidak usah takalluf gitu kan. Ya. Makanya Nabi SAW ketika bertamu kepada rumah Abu Haytham ibn Tiham bersama Abu Bakar dan Umar, dia datang. Kemudian Abu Haytham itu kan karena tamunya orang besar, Nabi, Abu Bakar, Umar ini kan tamu hebat-hebat kan. Dia langsung ambil pisau mau ngambil kambing yang paling besar, kambing pejantan itu. Kata Rasul, iya kawal halub. Jangan itu katanya. Yang ini saja kata Rasul, yang kurus-kurus ini saja. Nah, ini tamu yang seperti ini tahu diri Bu namanya. Nah, ibu jadi gitu, jadi tamu pun ada hak juga. Ya, kalau sudah tahu tuan rumahnya sibuk, ibu langsung komen, enggak usah apa-apa gitu ya. Walaupun sebenarnya matinya enggak apa-apa, mau keluarkan aja. Tapi kan ada basa-basinya lah gitu maksudnya ya. Supaya tuan rumah itu juga enak gitu. Karena dia kan ada orang itu yang enggak bisa nahan gitu. Kayaknya malunya lebih ke depan, menjamu tamunya ke belakang kan jadinya. Akhirnya karena malunya lebih besar enggak jamu tamu jadinya. Jadi itu penting, jangan takalluf ya. Kemudian juga
tahniatul baiti listiqbalid duyub idza hadaru, berusaha untuk mengucapkan tahniah, selamat datang. Ya ngomong baiklah, doa gitu. Masya Allah, sudah lama kita ketemu, gimana kabar, gimana anak, gimana, pokoknya basa-basi lah kan itu ya. Ini ada tamu diem saja, tamunya pusing lah kan itu. Bang ini suka nggak sama saya di sini? Kan ada orang itu yang mau ditamuin nggak mau gitu. Kemudian yang nomor 4, an yakum ala khidmati dia fihi binafsihi. Kalau bisa jangan nyuruh orang. Memang ibu punya pembantu, ada tamu. Jangan pula kalau ada apa-apa ini ada pembantu saja. Jangan. Kan ada tuh orang kayak gitu itu ya. Kan ada pembantunya, suruh pembantunya pula melayan tamu. Jangan. Kalau bisa diri kita ya kan, itu pahala untuk kita. Kalau pembantu yang ini, pembantu apa pahala nantinya? Ini kan kesempatan kita. Nggak usah main pembantu-pembantu lagi. Itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Sahal ibn Sa'ad. Kemudian tentang sesuatu yang harus dilakukan di antara adab tamu adalah ta'jilut ta'am, segerakan makan. Di anna dzalika min ikram al-dhaif, karena menghidangkan makanan itu sesuatu yang paling besar dalam menjamu tamu. Sekali lagi tamu jauh, bukan tamu dekat ya. Tamu yang jauh kan, apalagi zaman dulu, kalau alhamdulillah kalau zaman sekarang sih banyak, hampir beberapa meter nanti ada warung Padang, warung Jawa, warung macam-macam kan. Sehingga kadang-kadang tamu itu sebelum sampai ke ibu udah makan dulu kan. Tapi zaman dulu kan nggak ada kayak gini-gini kan. Ya, nggak ada warung-warung itu. Sehingga datang itu memang lapar betul tuh. Nah, sehingga kenapa masalah ta'jilut ta'am ini, segera menghidangkan makanan itu nomor 1 dalam menghormati tamu. Ya. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam kedatangan tamu dalam bentuk manusia, padahal tiga-tiganya malaikat, hendak menghabarkan kelahiran Ishak dan hendak menghancurkan negeri Sodom, maka Rasulullah SAW langsung mengambil pisau dan menyembelih untahnya. Jadi tidak ngobrol lagi, nah, suruh duduk langsung ke belakang, gitu ya. Menunjukkan apa? Menghadiahkan makan itu disegerakan kalau ada tamu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah alla yabkhal bima'idatin, jangan bakhil dengan makanan di meja makan. Jangan bakhil. Kalau memang ada di kulkas itu, ya keluarkanlah dari itu. Apa yang ada di kulkas itu. Apalagi ibu tahu tamu ini kesukaan apa gitu kan. Maka lebih bagus lagi. Wala yanamu qablah, jangan tidur sebelum tamu tidur. Ada orang ya kan, tamunya belum tidur, ibu sedang orok-oroknya kencang pula, tamunya tak bisa tidur pula. Ya kan? Biar tamu dulu tidur dan nampak tidur, kita tidur. Karena biasanya tamu kan orang jauh cepat tidur, capek gitu ya. Kemudian wala yashku az-zaman bihudurihi, dan jangan mengeluh soal waktu karena kedatangannya. Jangan mengeluh kepada tamu gitu ya. Kemudian kama la yukallafu nafsuhu fawqa ma yutiq, jangan juga sebagaimana seseorang tidak boleh memberatkan dirinya di atas kemampuannya. Kemudian juga tasyyi'ud dhaifi ila babid dari, berusaha menarik tamu itu langsung dibawa ke dalam rumah. Nah, jadi kalau tamunya ada di pagar, Bu, ya ibunya keluar langsung ditarik itu ya tangannya, ayo masuk gitu kan. Ini enggak, dari dalam rumah, masuk aja katanya. Adabnya lo enggak ada, Ibu. Ya. Jadi keluar, ambil, masuk, digiring gitu ya. Jadi menunjukkan senang, teriak-teriak pula di dalam rumah. Masuk aja, saya lagi di dapur. Ibu lo, sopan santunnya lo enggak ada. Ya. Baik. Kemudian juga Allah yashba qablah summa yansarib wa yatrukuhu. Jangan ibu lebih kenyang dibandingkan tamunya. Ibu masak banyak, ibu pula yang paling congok situ. La haula wala quwwata. Ya, jadi kalau tamu, biarkan tamu dia tengok lauk yang disukai, biarin aja. Ibunya sudah suka nih, udah begadang-gadang kalau nggak diambil tamu, alhamdulillah. Nggak apa-apa, lirik-lirik aja. Tapi biarkan dulu tamu makan. Ya, sekali tamunya pula lebih congok gitu.
Habis pula stres ibu. Tahu gitu saya sembunyikan di dapur. Ya. Jadi jangan sampai tidur kenyang sebelum tamu kenyang. Jangan berpaling dari tamu sebelum tamu selesai makan. Ya. Jadi terkadang orang itu kadang-kadang simpel aja. Udahlah ya makan ya, saya tinggal dulu ya. Nah, kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah, enggak, jangan begitu. Tunggulah, entah ibu tunggu di kamar kah, tunggu di mana. Yang penting ibu jangan, takutnya ada apa-apa. Nanti lagi makan ikan banyak duri, keselak, pusing dia kan gitu. Ibu enggak ada di situ. Jadi jangan sampai kemudian meninggalkan tamu sampai dia betul-betul selesai makan. Kemudian juga kama qala Ats-Tsauri, idza zadaka akhuka fala taqul lahu atakul. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, apabila saudaramu, tamumu ziarah kepadamu, jangan kau katakan mau makan, jangan. Atasyrab, mau minum, jangan. Tapi sediakan makan, sediakan minum. Soal dia mau makan, mau minum urusan dia. Tapi jangan ditanya. Ya, ini kan kebiasaan kita kan tanya kan. Udah makan? Kalau udah makan alhamdulillah, tak robek lah dompet nih. Jadi jangan sampai ngomong begitu. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau datang tamu jangan pernah katakan atakul, mau makan. Nah, enggak, sediakan makan saja. Soal dia mau makan mau enggak terserah dia. Ya. Nah, ini juga salah satu adab juga ya. Adab tamu yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Adapun tentang hadis Nabi SAW tentang masalah tamu, Nabi SAW mengatakan, inna li zauriki alika haqqan. Sesungguhnya kepada tamumu mereka punya hak. Bahkan suatu ketika Salman Al-Farisi ngomong sama Abu Darda dan mengatakan, inna li dhaifika alika haqqan. Ya Abu Darda, sesungguhnya kepada tamumu itu ada hak yang harus engkau penuhi. Wallahu alam, ini diantara keterangan singkat dari hadis ke-15. Makanya kenapa begitu indahnya Islam ini sampai ulama menggolongkan hadis ini separuh daripada Islam. Wallahu alam, silakan Bu kalau dipertanyaan.